Gelur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat Indonesia Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PSHT. Nggih, kembali lagi di channel Andrian Pratama lur. Hehehe. Nggih. Ketemu lagi lur bersama saya pada kesempatan kali ini. Ya, pasti nyantai. Tidak mungkin kalau nggak nyantai, ya kan? Nggak mungkin kalau nggak nyantai. Jadi pada kesempatan kali ini saya menyekrol TikTok, ya. Lihat muncul di beranda. Ya tidak jauh lagi ketemu lagi sama video warga gadungan. Kok masih ada acara gitu ya? Padahal sudah banyak kasus kayak gitu di luar sana, dan saya juga pribadi juga sudah mengalami itu, ya kan? Dan gimana cara mengatasinya dan bagaimana cara mengandani atau menasihati. Dan di sini saya bukan sok komentar, sok kemelinti, sok-sokan, enggak. Di sini saya cuman berpendapat lah, cuman berpendapat aja. Kalau cuman saran sini soalnya kenapa sangat rame dan gimana ya, bikin organisasi kita yang namanya jelek sendiri ya gitu. Yeah. Dan di sini ada videonya loh. Dan di sini ada videonya. Ntar kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Ntar saya tak cari isi. Gitu, oke. Nah, iya. Bentar. Tak paten lho ya suaranya ya. Nah, ini kita lihat. Ini saya tidak tahu di mana tempatnya. Tapi dari segi hashtagnya tuh tagarnya tuh di Jogja, PSHT Jogja kayak gitu. Nah, ini dikerumunin orang Indonesia semuanya nih. Saat ini mas. Dan jalur ya, cukup situ mawon. Ini cuma sedikit aja videonya nih. Nah, ya tadi dengan cupliannya itu dari kayaknya tempatnya di Jogja kalau nggak salah di Jogja tempatnya. Ya, itu saya mencari-cari informasi, lihat komentar-komentarnya, itu hasilnya itu warga gadungan yang mengabdi atau melatih siswa sampai 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun itu warga gadungan kayak gitu. Ya, konsekuensinya warga gadungan apa mas? Satu, yang pertama tidak jauh dari dijatai, tidak jauh dari diantemi, tidak jauh dari membaca puisi atau membaca surat pernyataan, ya kan? Di sosmed terutama banyak sekali kayak gitu, ya kan? Banyak sekali kayak gitu. Nah, itu mau saya membahas dari masnya yang melatih yang warga gadungan ini maksudnya. Ya, kalau bisa
tidak usah mengaku-ngaku lah, tidak usah mengaku-ngaku, soalnya belajar dari lapangan, belajar dari orang-orang yang sudah tahu mengalami hal ini. Sekarang kan zaman media sosial, nah gitu, ya. Zamannya media sosial, pasti sampean tahu lah kalau warga gaduhan di PSHT itu digimanakan, kayak gitu, ya kan. Itu yang doyan pasti digepuki, pasti dihantemi, dibanting, nggak jauh dari sama kayak gituan, gitu. Nah, dari segi saya tonton tadi, saya gimana ya, bares ya lur, bares sih gak ngapusi aku. Nah, bares itu gak ngapusi artinya nangis aku, jujur ya, nangis. Gimana ya, ini dari segi masnya pelatih ini yang pakai baju cakra tadi, ini saya bukan sok komentar, bukan saya sok menasihati, bukan, enggak, ini cuman sharing saran aja, ya. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, tidak usah lah kita sampai memukuli, kita sampai gebuki, kita sampai tonyon, sampai merembul kan tadi matanya sini. Nah, banyak cara lain untuk mengatasi hal tersebut. Nah gitu loh. Tapi enak jeneng sejahtera tekon apik kon dine, ya kan, terus kadung ngelek. Makanya kata-katanya Mas Imam atau almarhum Mas Imam itu terbukti kan dari kata-kata tersebut yang menghancurkan orang sejahtera sendiri. Nah itulah. Nah dari kata-kata tersebut tuh kita harus belajar dari kesalahan dari kata-kata tersebut. Nah gitu loh. Pasti kan zamannya sesepuh kita yang terdahulu, zaman ya leluhur kita PSHT kan pasti wong jegek, pasti orang jegek, orang berilmu yang menjalankan tirakatan, pasti tahu kedepannya itu gimana, pasti kan. Hasilnya kan terjadi kan, seiring berjalannya tahun, seiring berjalannya waktu, seiring kan terjadi. Ya makanya kalau hal-hal tersebut itu nyun sewu, tidak usah dipublikasikan. Banyak orang-orang oknum, banyak orang di luar sana yang membenci organisasi kita tersendiri, terutama di PSHT. Nah itu kan makanya sawangannya orang, kelihatannya orang tuh anak orang PSHT itu PSHT arogan, uraan, ngawur. Nah dari hal tersebut kayak gitu loh. Makanya padahal di ajaran kita, di ajaran sejahtera khususnya itu, sejahtera harus bisa merangkul, harus bisa bermasyarakat, terutama itu di ajaran kita tuh. Tidak malah kita melihatkan tontonan seperti ini. Ini kalau bisa ya tidak usah di medsoskan. Nah, itu kasihan, nggih kasihan. Kalau mengatasi warga kayak gitu, kita cukup berbicara baik-baik. Banyak jalan keluar yang banyak sekali untuk menghadapi hal tersebut. Ya nyun sewu, saya bukan gimana, saya juga pernah mengatasi hal kayak gitu. Banyak, tidak harus arogan, tidak harus kayak gitu. Ya percuma lah, gini loh. Dia sudah membaca surat pernyataan, tanda tangan materai, ya kan? Tanda tangan materai. Di sejahtera itu taat adanya hukum di sejahtera itu, dan di sejahtera itu pun juga ada hukumnya tersendiri. Nah, sama orang PSHT pasti paham, ya kan? Ada hukumnya sendiri. Barangkali gini, kalau dari keluarga masnya tersebut, kalau tidak terima seakan tidak terima, terus gimana lagi ya, gitu loh. Makanya kita harus belajar dari lapangan, belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, gitu nggih. Dan ini saya betul paham niatnya masnya ini yang tadi yang memakai baju sakral. Saya niatnya pasti bagus, niatnya bagus untuk membela organisasinya. Tapi dari segi kayak gitu nggih, nyun sewu mas, tidak usah lah kayak gitu kan.
paling enak ajak ngopi, ngobrol bareng, jaduman santai, ngopi, ditakoni, itu malah mantap. Itu orang ISA. Padahal di organisasi ISA itu mendidik siswa yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kayak gitu. Makanya nggak lama kita dibenci orang-orang yang ditunjukkan, yang diunggulkan adalah hal-hal yang negatifnya. Makanya kalau jelek kan cepat viral di PSHT kayak gitu. Tapi di PSHT kan orang gumunan, orang yang gumunan, ya kan. Yang banyak-banyak masih banyak, yang baik-baik maksudnya masih banyak, hal positif masih banyak di PSHT. Tapi kalau hal positifnya pun sangat-sangat tidak diketahui oleh orang-orang. Hal negatifnya aja yang dinilai dengan orang-orang, nggak masalah, ya kan. Kalau dari menanggapi hal tersebut, warga kayak itu, semisal masnya yang warga Gaduhan itu mengabdi loh 2 tahun, cuman warga Gaduhan aja, itu patut diapresiasi. Jangan kita mengambil sepihak aja. Barangkali masnya tersebut satu kendala biaya. Pasti masa ini sangat-sangat dalam hatinya tuh sangat-sangat berjiwa exatrate kayak gitu loh. Tapi barangkali kan dari segi ekonomi kan nggak nutut, nggak cukup, kebanyakan itu. Makanya dia sampai bisa mengabdi sama 2 tahun itu cukup bagus, ya kan, cukup bagus itu. Orang warga PSHT juga pun belum sebagian kayak gitu, belum bisa melakukan kayak gitu. Yang setelah menjadi warga exatrate bisa melatih, bisa mengabdi ke organisasinya itu masih 50%, ya kan. Kebanyakan kan sudah menjadi warga exatrate kan harus baru ucul sekarangmu berarti aku jadi warga, kan pikirannya orang kan kayak gitu. Nah, tapi kita balikan lagi, semuanya orang PSHT tidak semuanya kayak gitu, itu loh, tidak semuanya kayak gitu. Oke, di ajaran exatrate tidak ada yang arogan, tidak ada yang ngawur karpe dewe, semuanya ada aturannya. Itu pun tidak di PSHT aja lah, pasti di semua organisasi pasti ada aturan-aturan, pasti ada, nah, gitu. Masnya kalau menanggapi hal tersebut cukup dijak sharing, ngopi, kita jaduman bareng-bareng. Di PSHT itu kita harus lebih bersifat dewasa, lebih bisa mendewasai, nggak kayak gini. Nah, kasihan masnya loh. Yakin saya tuh nonton brebes loh aku, nah, gitu loh. Ini tuh ya juga sama manusianya, bukan hewan yang sewu. Ini sama-sama manusianya, podo-podo mangan sego nih, bisa juga dia merasakan sakit juga. Begitu pula dikerumunin orang banyak, ya dia benar, dia mengaku salah, tapi nggak seharusnya kita mengambil jalan yang seperti itu, nah, gitu loh. Jalannya lainnya masih banyak, gitu kan, nah, gitu mas. Masih ya sedikit mawon saking kula nggih. Ini saran aja, belajar di lapangan, belajar dari lapangan. Entar kalau ada apa-apa sama masnya, kita yang kena, organisasi lagi yang kena, ya kan. Makanya padahal di exatrate itu harus bisa bermasyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa menerima kita, bisa menerima organisasi PSHT khususnya kayak gitu. Ini tadi cuman buat pembelajaran lah bagi kita semuanya, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Yang pastinya yang pakai baju sakral tadi ada pelatihnya tinggi, pasti niatnya bagus, baik, saya paham, saya tahu, saya juga pernah di posisinya sampean. Tapi di pikiran saya tuh bisa tak dok nih, tak unggah nih. Pikiran saya tidak arogan belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Boleh ngopi nyomantai, mas ditakoni api-api, pasti gayeng enak-enak, persaudaraan kok. Dan dia juga bisa melatih adik-adiknya, walaupun itu warga Gadungan. Salut saya. Orang yang sudah warga aja belum tentu bisa menjalani kayak itu, ya kan, belum tentu. Percuma di exatrate itu tidak dibayar, tidak ada yang membayar. Ya apa dewe
kayak gitu. Ya benar, kita membela organisasi kita, tapi dengan cara tidak kayak gitu loh maksud saya itu. Padahal mendidik berbudi luhur tahu benar cara, itu aja ajaran Iza Trate. Kita buka, kita oncai, kita kelupas, ntar ketemu. Tidak kayak gitu saat ini mas. Ntar kalau warga yang nggak terima, ya kan, ntar organisasi yang kena lagi kayak gitu, ya kan. Dan alhamdulillahnya di pusat, di DKP khususnya pusat Madiun tidak ada yang kayak gitu, alhamdulillahnya. Kalau ada tidak di kayak gitu kan, ya paling ngopi bareng. Kalau sudah jujur, kalau sudah dia mengakui tidak warga, dia diajak latihan, dilatih dengan baik, dilatih dengan lurus sesuai ajaran kita, sesuai dengan pakemnya Iza Trate, nah gitu. Nah, di pusat ada main tidak ada apa-apa loh, alhamdulillahnya. Oke, tergantung kita menjalani gimana, kayak gitu. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa arogan, jangan terbawa nafsu. Kita tuh musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Padahal kita harus bisa lebih mendewasai hal tersebut. Kayak kejadian kemarin tuh yang di Jogja kan, itu yang ditendang sampai siswanya tewas itu. Nah itu buat pembelajaran kita, kayak gitu loh. Oke, kayak gitu tadi dari saya, sedikit buat pembelajaran lah, buat pembelajaran saya juga, terutama saya juga masih perlu banyak belajar dari panjenengan semuanya. Saya gak sok komentar, saya gak sok piye, semuanya pokoknya masih belajar. Dan kalau kita mengatasi hal kayak gitu lagi, warga-warga Gedungan lagi, kita lebih bisa bijak lagi, kita lebih bisa bijaksana lagi. Arogan, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik hal tersebut ditinggalkan, lebih baik kita mencari solusi yang lebih baik lagi. Jak ngopi, makan, ya kan, nyantai. Kita berbuat baik ke orang tidak ada salahnya, gitu, tidak ada salahnya. Meskipun orang tersebut bisa membuat hati kita mangkel, pegel, kalau kita berbuat baik ke orang tersebut, kita malah dijunjung tinggi sama Yang Maha Kuasa, kayak gitu loh. Makanya kalau ada orang yang benci sama kita, orang yang iri sama kita, nggak suka sama kita cukup satu, senyumin aja. Mboten nopo-nopo, sak seneng sampean, sak seneng panjenengan empun, wis ngoten mawon. Gak usah reno-reno, gak usah kita berbalas dengan keburukan. Enggak usah lah. Jalan terbaik masih banyak, kayak gitu. Galir ya. Oke Mas ya. Kayak gitu tadi sedikit saran dari saya. Dan pokoknya dari segi ini tadi, dari saya khususnya pribadi, kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Ini cuma saya sharing saran aja, kayak gitu. Dan buat para masnya yang pelatihan ini tadi, tetap semangat untuk melatih adik-adiknya, tetap semangat untuk menghafal, mempelajari keesaannya, kayak gitu. Biar banyak pengalaman, banyak pembelajaran, kayak gitu, okay? Dan khusus para buat warga Gadungan yang sudah maupun yang arep mulai jadi warga Gadungan, belajar lebih hati-hati, tidak usah kayak gitu, tidak ada manfaatnya. Engkau takutnya sampai dihakimi, ya kan, sampai di kayak gitu-gitu kan. Yang sewu, nggak usah kayak gitu, tidak usah. Pengen ikut latihan, dia latihan, dijalani. Di Iza Trate itu melatih kesabaran. Nah, pokoknya salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan semuanya. Buat para pelatih, semangat untuk melatih adik-adiknya. Para siswa, semangat untuk menghafal materinya, semangat belajar di sekolahnya. Dan para privat, semangat jangan kalah sama yang remaja. Oke, kayak gitu. Dan cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.